Hai, kembali lagi dengan saya. Sudah sekitar 6 bulan lalu terakhir video saya diunggah. Saya rasa sudah banyak yang menunggu video saya. Pada video kali ini akan membahas mengenai restoratif justice. Mungkin sekilas terdengar kata-kata yang keren, namun kata tersebut memiliki makna yang penting untuk kita ketahui. Lalu kenapa? Apa hubungannya dengan hukum? Ya, nanti akan membahas secara singkat mengenai restoratif justice. Dimulai, apa sih itu restoratif justice? Pengertian restoratif justice atau keadilan restoratif ini temuan dalam pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri nomor 8 tahun 2021 yang menyatakan bahwa restoratif justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, warga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Lalu, berarti apakah korban dan pelaku bisa berdamai tanpa melalui proses pidana? Ya, restoratif justice menjadi alternatif penyelesaian perkara melalui proses yang awalnya berfokus pada pemindanaan diubah menjadi proses dialog atau mediasi yang melibatkan semua pihak. Tujuannya apa? Tujuannya ialah mencapai kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban maupun pelaku. Jadi, para pihak, baik korban maupun pelaku di kasus tertentu dapat terlebih dahulu dilakukannya restoratif justice. Biar nggak bingung, saya akan berikan simulasi kasus yang berkaitan dengan restoratif justice. Semisal di sebuah perdesaan, ada sebuah keluarga yang terdiri dari ibu dan anaknya yang tinggal bersama. Di suatu ketika, sapi milik ibunya dicuri oleh anaknya sendiri. Anaknya beralasan bahwa sapi tersebut dicuri dan dijualnya untuk keperluan rumah tanpa sepengetahuan ibunya. Orang-orang sekitar juga mengenal anak tersebut sebagai anak yang baik dan hormat kepada ibunya. Karena ibunya merasa kehilangan sapinya, ibu tersebut melaporkan kepada polisi untuk diinvestigasi pencurian sapi milik ibunya. Akhirnya polisi dapat menemui tersangka, yaitu anak ibu tersebut yang mencuri. Jika dilihat secara hukum pidana, anak tersebut dapat dikenakan dengan pasal pencurian, dan anak tersebut bisa saja dipidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, karena berkat kesabaran hati seorang ibu tersebut memaafkan perbuatan anaknya, sehingga kasus ini diselesaikan melalui restoratif justice. Artinya, si ibu melakukan mediasi kepada anaknya dan terjadi penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice karena korban adalah orang tua dari tersangka telah memaafkan perbuatan anaknya dan dikembalikan sapi hasil curian. Selain itu, anaknya juga baru pertama kali melakukan tindak pidana. Oh begitu, apakah hanya hubungan keluarga saja yang dapat melakukan restoratif justice? Tentu tidak, ada syarat-syaratnya untuk dilakukannya restoratif justice. Emang apa syaratnya? Menurut Peraturan Jaksa nomor 15 tahun 2020, persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan restoratif justice adalah: yang pertama, tindak pidana hanya boleh baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum. Yang kedua, kerugian yang timbul akibat tindak pidana harus kurang dari 2,5 juta. Yang tiga, terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban terkait penyelesaian perkara. Yang keempat, tindak pidana yang dilakukan pelaku hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara dengan ancaman tidak lebih dari 5 tahun. Yang kelima, pelaku harus mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. Yang keenam, pelaku wajib menggantikan kerugian yang dialami oleh korban. Dan yang terakhir, pelaku juga harus mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan atau memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Tunggu dulu. Kalau dilihat dari kasus tadi, kan sapi harganya pasti lebih dari 2,5 juta. Lalu kenapa bisa dilakukannya restoratif justice?
Ya, jadi sebenarnya tergantung pada penilaian dari pandangan hakim dalam menentukan apakah boleh kasus ini dilakukan restoratif justice. Kalau kita melihat dari syarat-syaratnya, yang pertama, pelaku tidak pidana hanya boleh pertama kali melakukan pelanggaran hukum. Ya, terpenuhi. Adik tersebut hanya baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua, kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana harus kurang dari 2,5 juta. Masih belum diketahui. Yang ketiga, terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban terkait penyelesaian perkara terpenuhi. Ibu dan anaknya sudah saling bermaafan. Kemudian yang keempat, tindak pidana yang dilakukan pelaku hanya diancam dengan pidana, denda atau pidana penjara dengan ancaman tidak lebih dari 5 tahun. Anak tersebut melakukan pencurian yang diancam paling lama 5 tahun terpenuhi. Yang kelima, pelaku harus mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. Ya, anak tersebut sudah mengembalikan sapi yang dicuriannya. Yang keenam, pelaku wajib mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Dengan dikembalikannya sapi, kerugian tersebut sudah digantikan. Dan yang ketujuh, pelaku juga harus mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana atau memperbaiki kerusakan yang diakibat oleh tindak pidana juga terpenuhi. Jadi di kasus tersebut sebenarnya tidak ada kerugian dari pihak manapun. Karena si ibu sudah memaafkan anaknya dengan segala risiko, dan ditambah lagi dengan anaknya sudah mengembalikan sapi hasil curian tersebut. Kesimpulannya, kesepakatan antara pelaku dan korban sangat penting dengan disertai syarat-syarat lainnya. Oh, mengerti. Ya, namun dari semua penjelasan tadi, kita perlu tahu bahwa dasar hukum yang mengatur restoratif justice yang diatur dari sejumlah aturan seperti yang pertama, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 310. Selanjutnya diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 205. Kemudian juga ada diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yang membahas penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Selanjutnya juga diatur di dalam nota kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ada juga diatur dalam Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 yang mengatur penyelesaian tindak pidana ringan. Kemudian juga ada diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2001 yang membahas penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Dan yang terakhir, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun, perlu diingat bahwa restoratif justice mengatur penyelesaian perkara yang khususnya untuk tindak pidana ringan yang mencakup pasal-pasal tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana ringan itu yang diancam di bawah 5 tahun. Dan satu lagi perlu diingat bahwa penyelesaian perkara dengan restoratif justice tidak berlaku untuk kasus-kasus tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat dan wakilnya, ketitiban umum, serta kesusilaan. Dan restoratif justice juga tidak diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkotika, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh koperasi. Apakah kamu tidak bertanya mengenai penerapan restoratif justice? Oh ya, bagaimana penerapannya? Ya, sebenarnya ada beberapa penerapan yang dapat dilakukan, seperti di lingkup sistem peradilan anak. Restoratif justice dapat diterapkan untuk membantu anak-anak yang melakukan tindak pidana agar berubah dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Pendekatan ini lebih berfokus pada rehabilitas dan pemulihan daripada hanya memperlakukan hukuman. Kemudian juga ada mediasi dan pertemuan. Restoratif dalam beberapa kasus kriminal, mediator atau fasilitator dapat membantu mengatur pertemuan antara korban dan pelaku untuk membahas akibat dari tindak pidana dan mencari solusi yang dapat mengembalikan keseimbangan. Di dalam kasus perdata juga sering dilakukannya mediasi sebelum dibawa ke pengadilan. Selanjutnya, program restoratif dalam lembaga pemasyarakatan.
Beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mencoba menerapkan program-program restoratif, terutama untuk tahanan pemuda. Program ini bertujuan membantu tahanan memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mencari cara untuk berdamai dengan korban serta masyarakat. Selanjutnya adalah alternatif pembinaan. Ya, seperti pembahasan sebelumnya, restoratif dapat menjadi alternatif yang menggabungkan elemen-elemen restoratif seperti permintaan maaf, restitusi, dan atau pelayanan masyarakat. Selanjutnya, pengembangan kebijakan publik. Restoratif justice juga dapat diimplementasikan melalui pengembangan kebijakan publik yang mendorong pendekatan restoratif dalam penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus tindak pidana. Selanjutnya, program di sekolah. Bahkan dalam konteks pendidikan, pendekatan restoratif juga dapat dilakukan dengan cara untuk mengatasi konflik antar siswa atau melibatkan siswa dalam proses penyelesaian masalah dan pendamaian. Oh, paham. Ya, kurang lebih restoratif ini seperti pihak korban dan pelaku saling berdamai dan menyelesaikan secara adil melalui persetujuan kedua pihak. Yap, kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa untuk pembahasan restoratif justice cukup sampai sini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.